Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aksajini Sherly dari kelas manajemen 22C dengan NPM 2241-1203. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keadilan kompensasi. Yang pertama, pengertian keadilan kompensasi. Keadilan kompensasi merujuk pada konsep keadilan yang berkaitan dengan kompensasi atau penggantian atas kerugian atau ketidakadilan yang dialami seorang atau kelompok. Prinsip ini menekankan perlunya mengganti kerugian atau kehilangan yang telah terjadi secara adil. Pada dasarnya, keadilan kompensasi berusaha untuk memastikan bahwa orang yang menderita kerugian atau yang disebabkan oleh tindakan atau keadaan tertentu harus diberikan pengganti yang sesuai. Penggantian ini bisa berupa kompensasi finansial, restitusi, atau bentuk penggantian lainnya yang dapat memperbaiki atau setidaknya mengurangi dampak negatif yang dialami individu atau kelompok. Prinsip keadilan kompensasi sering diterapkan dalam berbagai konteks hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, maupun dalam konteks sosial. Tujuan utamanya adalah memberikan solusi yang adil bagi pihak yang menderita kerugian atau ketidakadilan sehingga mereka dapat mendapatkan kompensasi yang memadai sesuai dengan kerugian yang telah diderita. Apa itu kompensasi? Meskipun sering kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari, sebagian besar orang belum mengerti apa arti kompensasi yang diberikan satu pihak. Kebanyakan masyarakat mengiranya istilah ini identik dengan ganti rugi, padahal maknanya jauh lebih luas. Kompensasi adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai bentuk penghargaan kepadanya karena telah membentuk pengembangan perusahaan. Bentuk khas tidak uang atau gaji, namun bisa juga berupa cuti, tunjangan maupun insentif. Dengan demikian, semangat pekerjaan untuk terus berada profesional sebagai akan terjaga. Apa yang dimaksud dengan keadilan kompensasi? Keadilan kompensasi berkaitan dengan input dan output sebuah perusahaan. Semakin tinggi input yang diberikan oleh karyawan, diharapkan akan menghasilkan output yang tinggi. Untuk mewujudkan keadilan kompensasi, perusahaan harus mempertimbangkan kontribusi dan kebutuhan dari karyawan tersebut. Mengapa dalam memberi kompensasi harus menganut teori keadilan? Karena dalam suatu perusahaan, karyawan pasti mengharapkan adanya keadilan dalam pemberian kompensasi, karena kompensasi adalah salah satu alasan karyawan dalam kontribusi terhadap perusahaan tempat mereka bekerja. Adanya ketidakadilan dalam pemberian kompensasi dan berakibat fatal bagi perusahaan. Bentuk kompensasi. Terhadap beberapa bentuk kompensasi dari perusahaan untuk para pekerjanya, baik yang diberikan secara merata atau tergantung kepada performa masing-masing. Bentuk-bentuk kompensasi tersebut antara lain gaji. Salah satu bentuk kompensasi adalah gaji. Imbalan satu ini diterima oleh semua karyawan. Hanya saja besar kecilnya berbeda tergantung pada perjanjian kerja dan jabatan mereka. Kedua, tunjangan. Selanjutnya, bentuk kompensasi adalah tunjangan, yakni imbalan dalam hal-hal tidak terwujud seperti asuransi. 3. Insentif. Imbalan selanjutnya yang diberikan sebagai kompensasi adalah investasi, yaitu tambahan gaji sebagai penghargaan atas kinerja produktivitas kerja. 4. Fasilitas yang diberikan pengusaha terhadap pekerjaannya, seperti mobil kantor, area olahraga,
atau membership tertentu sesuai dengan kemampuan perusahaan. Selanjutnya, manfaat kompensasi. Selain merupakan wujud penghargaan perusahaan kepada kinerja karyawannya, beberapa manfaat kompensasi adalah sebagai sarana penyemangat mereka dalam bekerja. Biasanya ketika perusahaan menetapkan target disertai insentif tertentu, produktivitas para pekerja akan semakin meningkat. Dengan demikian, proses bisnis bisa berjalan lancar. Di samping itu, kompensasi adalah suatu nilai plus perusahaan. Ketika mereka menawarkan banyak imbalan dan penghargaan pada karyawannya, tentu semakin banyak pelamar mampir untuk mendaftarkan pekerjaan di sana, sehingga hal ini menjadi kesepakatan emas bagi perusahaan dalam merekrut pekerjaan kompensasi. Ada pula tujuan diadakannya kompensasi. Adapun tujuan diberikan kompensasi kepada pekerjaan apabila dirinci adalah: yang pertama, mempertahankan karyawan berprestasi, memperoleh karyawan berkualitas, menjamin keadilan dan di lingkungan perusahaan, memotivasi terjadinya perusahaan baik memenuhi legalitas administrasi, dan terakhir, mengefisien biaya. Selanjutnya ada jenis-jenis kompensasi. Kompensasi yang diberikan perusahaan biasanya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kompensasi langsung. Kompensasi langsung merupakan jenis imbalan yang diberikan oleh perusahaan secara langsung dalam bentuk bantuan finansial. Contohnya gaji pokok, uang lembur, bonus, laba, dan komisi penjualan. Yang kedua, kompensasi tidak langsung. Jenis kedua kompensasi adalah imbalan yang diberikan melalui program proteksi, misalnya asuransi atau jaminan hari tua. Yang ketiga, kompensasi non-finansial. Kompensasi non-finansial adalah imbalan yang diberikan dalam bentuk selain gaji, komisi, atau uang. Biasanya perusahaan akan memberikan dalam bentuk promosi, jabatan, kenaikan pangkat, tanggung jawab baru, dan sebagainya. Kriteria pemberian kompensasi. Sebelum memberikan imbalan kepada para pekerjanya, perusahaan tentu memiliki beberapa syarat. Secara umum, kriteria memberi kompensasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, beban pekerjaan. Biasanya perusahaan akan menyesuaikan jumlah kompensasi dengan tingkat kerumitan, kesulitan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jika karyawan harus memegang proyek rumit, tentu imbalannya juga lebih besar dibanding pekerjaan sehari-hari. Yang kedua, sistem kompensasi. Cara untuk menentukan besarnya kompensasi adalah melalui beberapa sistem yang mendetail. Kriterianya meliputi durasi prestasi dan jenis pekerjaan. Dengan demikian, perusahaan dapat memastikan beberapa nominal untuk menghargai kerja keras sekaligus memberi motivasi kerja karyawannya. Kesimpulannya, keadilan dalam kompensasi melibatkan berbagai bentuk penyelesaian untuk memberikan ganti rugi yang sesuai dengan kerugian atau ketidakadilan yang dialami oleh individu atau kelompok. Bentuk kompensasi dapat meliputi aspek finansial, restoratif, non-finansial, restitutif, proporsionalitas, prosedural, dan restoratif. Penting untuk memastikan bahwa menentukan kompensasi memperhatikan keadilan yang bersifat proporsional dan memperbaiki kerugian yang dialami dengan cara yang sesuai. Setiap kasus memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, pendekatan kompensasi harus mempertimbangkan konteksnya dengan cermat untuk memastikan bahwa solusi yang diberikan adalah yang terbaik dan paling sesuai bagi individu atau kelompok yang berdampak. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.